Salam sehat, salam berpikir kritis buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya mengajak kita untuk melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap 12 masyarakat sipil Papua di Intan Jaya. Jadi teman-teman para pemirsa dimanapun kalian berada, ini sebenarnya kejahatan yang sangat serius. Kenapa sangat serius? Karena tindakan membunuh 12 orang yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui aparat negaranya, ini sebenarnya bagian dari kejahatan yang boleh kita bilang itu bagian dari kejahatan apartheid, tapi juga ini bagian dari kejahatan teroris yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui aparat negaranya. Bayangkan ini masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, kemudian dengan seenaknya mereka ditembak mati oleh aparat negara Republik Indonesia. Ini kan ada satu kebencian terhadap ras Papua atau rumpun Melanesia itu yang kemudian dilakukan rentetan kejahatan. Ada peristiwa pemboman sembarang-sembarang di ranah masyarakat sipil, ada penguasaan rumah-rumah kesehatan, ada juga penguasaan sekolah, ada penguasaan gereja dan segala macam. Tindakan-tindakan seperti begini ini bagian dari rentetan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya ini juga bagian dari upaya untuk meneror masyarakat sipil agar masyarakat sipil itu kemudian ketakutan. Ini dua kejahatan serius teman-teman dan para pemirsa dimanapun kita berada. Jadi kalau sudah seperti begitu, itu satu-satunya karena ini ancaman serius bagi bangsa Papua yang hidup di tanah Papua, sehingga kita semua itu harus sama-sama bersuara. Komo yang ada di pejabat, yang ada di birokrasi kah, komo yang ada di tentara dan polisi kah, atau ko yang ada di mana saja, itu ini ancaman terhadap entitas rumpun orang Papua. Ini sebuah bangsa. Bangsa ini akan punah itu dengan berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh negara seperti begini berulang-ulang. Ini sama saja dengan ada satu penipuan yang dilakukan oleh negara terhadap kaum-kaum elit tertentu, tapi negara juga melakukan pendekatan kejahatan yang sangat serius terhadap bangsa Papua untuk memunahkan bangsa Papua. Nah, kalau sudah seperti begitu, ini mestinya itu para pejabat juga jangan tidur. Bangsa Papua ini sedang terancam. Peristiwa pembantaian besar-besaran ini ancaman serius. Mari kita lihat misalnya dari seorang pastor yang selalu ada bersama masyarakat, itu Pastor Yan Yogi. Pastor Yan Yogi ini kan mengutuk tindakan kejahatan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Atau misalnya kita bisa lihat dari apa pernyataan yang sangat tegas yang disampaikan oleh Uskup Timika. Uskup bilang bahwa manusia itu Tuhan yang ciptakan, bukan Prabowo dan para jajarannya yang menciptakan manusia. Jadi manusia Papua itu diciptakan juga oleh Tuhan dalam perspektif teologi, sehingga manusia siapapun itu tidak punya hak untuk menghilangkan nyawa orang. Tapi nyawa orang Papua itu gampang sekali negara Indonesia itu menghilangkan nyawa-nyawa orang Papua. Misalnya operasi itu kan dilakukan berulang-ulang. Masyarakat sipil mengungsi, itu negara pun tidak pernah memproteksi mereka. Karena apa? Karena justru negara yang melakukan tindakan pembantaian dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil. 12 orang yang meninggal ini bukti nyata. Kenapa sampai itu disebut negara yang melakukan? Karena rentetan peristiwa itu terjadi itu berulang-ulang sampai dengan hari ini. Bahkan negara mencaplok Papua kemudian dengan berbagai macam kejahatan itu dilakukan terus. Dengan memaksakan orang Papua itu harus tunduk menjadi babu dan segala macam. Ini bagian dari tindakan-tindakan yang sebenarnya kan membunuh mental. Kalau di negara-negara maju misalnya seperti di Amerika, itu negara atau misalnya pejabat-pejabat negara itu pasti dengan sendirinya itu akan didorong di dalam proses pengadilan. Tapi di Papua justru itu semua pelaku bebas. Bahkan Komnas HAM yang lembaga independen saja itu tidak pernah
itu menetapkan kejahatan-kejahatan seperti itu sebagai kejahatan hak asasi manusia. Misalnya hari ini dengan tindakan 12 orang atau rentetan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang terjadi, Komnas HAM tidak pernah menetapkan Jokowi itu sebagai penjahat kemanusiaan, atau sekarang Komnas HAM tidak menetapkan Prabowo sebagai penjahat kemanusiaan. Itu artinya bahwa semua lembaga di negara itu tunduk kepada kekuasaan. Karena semua lembaga negara ini tunduk kepada kekuasaan misalnya, dan kemudian tidak ada lagi yang independensi yang benar-benar berjuang dan bersuara untuk kemanusiaan, maka ini bagian juga dari sebuah tindakan nyata dan kolaborasi itu terhadap yang saat lembaga independennya itu justru terlihat melindungi para pelaku, tapi juga pelaku itu dengan seenaknya itu melakukan kejahatan berulang-ulang, operasi demi operasi, padahal itu ada mekanisme formal, misalnya melalui mekanisme perundingan. Kenapa itu negara tidak mau? Karena memang negara punya niat itu adalah bagaimana supaya memusnahkan atau menggenocide orang Papua. Itu niat utama negara. Cara yang damai saja negara tidak mau, itu berarti ada kebencian terhadap rumpun. Ada kebencian juga terhadap agama. Dan itu dipraktekkan oleh negara Indonesia. Oleh karenanya teman-teman semua, mari kita semua sama-sama desak supaya yang bagian ini, bagaimana kita desak supaya Komnas HAM itu harus dipaksakan terus-menerus untuk menetapkan Prabowo itu sebagai penjahat perang, para jenderal-jenderal itu sebagai penjahat kemanusiaan, Prabowo itu juga harus ditetapkan sebagai penjahat kemanusiaan, bahkan para birokrat-birokrat yang justru melindungi Prabowo itu juga harus ditetapkan sebagai penjahat kemanusiaan karena turut serta. Nah, kalau Komnas HAM sendiri misalnya tidak mau mendorong proses itu, mari teman-teman kita terus paksa Komnas HAM untuk dorong proses itu. Nah, mekanisme lain teman-teman bisa pikir untuk bagaimana melakukan tindakan advokasi untuk penyelamatan bangsa Papua, tapi yang paling penting itu mari kita semua bersuara kepada Prabowo, bersuara kepada negara ini untuk stop lagi dengan kejahatan apartheid, stop lagi dengan kejahatan atau tindakan-tindakan teror terhadap bangsa Papua atau kejahatan terorisme, stop lagi misalnya kebencian terhadap rumpun, stop lagi kebencian terhadap agama, stop lagi mencaplok bangsa Papua, stop lagi menjajah bangsa Papua, stop untuk melakukan tindakan genosida di tanah Papua. Mari orang Papua harus terus bersuara. Salam sehat, Tuhan senantiasa memberkati.